Eh, di mana kampungnya? Kuala Tanjung, berarti asli Batubara. Kalau kau bisa melakukannya, ada hadiah. Membonga. Nah, macam mana membonga orang Batubara? Coba deh. Membonga. Katanya di Kuala Tanjung. Jadi kalau orang Batubara salah satu keahliannya itu biasanya membonga. Nah, apa membonga itu tak pandai juga saya. Kalau yang pandai. Bapak Ibu yang mungkin mobilnya warnanya merah, tidak putih dan hitam. Kebetulan ada mobil yang mau bergerak, jadi mohon izin bisa digeser. Mungkin Asrul itu ya? Enggak. Kawannya enggak? Kawan Asrul enggak? Batubara. Iya. Iya lah, sudah lah. Oke, perkenalkan nama saya Zabira Nurliansa, biasa dipanggil Bira. Awak anaknya Alasari dan Ibu Salibah. Rumah kami di Kuala Tanjung, Modang Bau. Alhamdulillah, Bupati kita Pak Baharudin udah monah ke sana. Awak anak ketiga dari 4 bersaudara. Alhamdulillah Oma dan Ayah lulusan UINSU yang saat itu IAIN. Kemudian alhamdulillahnya hubungan ayah awak dengan Bupati ini insya Allah bisa dibilang dekat. Kemudian ini tidak membongkar nih Pak, motoran. Ketemu aku sedikit, nggak nampak lampu. Sebetulnya awak ini tak pandai pun bahasa Batubara. Karena dulu saya ditogapkan saya dibosakan memang di Batubara di Kuala Tanjung, orang Melayu. Cuman SD-nya di kotanya di Tanjung Gading di perumahan Inalum. Situ semua orang Medan itu. Cuman ayah aku jadi Inalum. Sekarang apa lagi? Siapa kawan di sini yang orang Batubara, ceritain satu-satu. Ada uang Batubara dari kelas awak 2 uang. Ada Alfiani Maulida, tapi sekarang dia udah jadi uang Pekanbaru. Kemudian ada uang 50 Nadia Azmilianika. Aku bawa uang dulu kok sama dia di sini. Udah Pak, udah kan? Biar aja. Ayah Pak, itu dah kau nak lama awak Pak. Kau nak lama ya awak. Awak tanya dia, kalau awak tak percaya. Izin Pak Bupati, kau nak dapat Ustaz Sari? Awak nak. Cuma ada Pak tidak membayar, tidak mengayak. Bodoran. Nikah awak cuma rendah, kamu apa ni? Jadi awak ni memang dibosan untuk tidak pandai mengayak. Saya langsung mencukup kalau datang ke materinya. Tak ada permintaan hukumannya? Ada THR boleh? Selamat hari raya, kalau bersama THR ya. Ada dosen-dosen sebelumnya ya THR. Dosen-dosen sebelumnya ya THR. Oh tu. Iya. Itu yang Pak Faisal orang Batubara minta di sama dia. Ya udah Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu. Siapa tadi ada Ustaz Yajin? Hari.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dapat melanjutkan sesi kedua dari Kopi Pahit hari ini melalui markobar yang ke-52 dan markobar yang ke-53. Jadi ini yang ke-53. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Harapan kita tentu kita tergolong pengikutnya yang kelak diberikan syafaatnya di kemudian hari. Terima kasih, selamat datang dan kami hormati Bapak Haji Baharudin Siagian MSI. Saya ulangi balik, Bapak Doktor ya Haji Baharudin Siagian SHMSI. Tadi sudah sampaikan kepada beliau bahwa kalau di kampung Pak Ajwani Lubis namanya nikah gantung. Sudah ijab kabul tapi belum serumah karena dia baru selesai ujian tertutup, tinggal menuju terbuka, kan tinggal walimatul urusnya tinggal. Jadi sudah boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Bupati. Pak Bupati sebetulnya sudah sejak kemarin kami ingin mengundang Bapak ke sini. Tentang ketika waktu itu pesta tape masih berlangsung. Ada beberapa orang dosen kita, termasuk tadi mahasiswa yang bicara tadi, kepingin ada orang menceritakan pesta tape itu di sini. Ya orang itu tentu Pak Bupati lah yang kompeten kan. Tapi kalau waktu itu belum, maka kita dapat informasi dari Pak MS Muslim Simbolon bahwa pada hari ini Bapak Bupati Batubara ujian tertutup yang waktunya sampai pukul 11. Maka setelah bertemu dengan tim kreator kita, Profesor Ziaul Haq di ujung sana, dia memang tidak berasal dari Batubara, Pak Bupati, tapi kalau cakapnya, jiwanya, tadi termasuk apa itu namanya dia melemak, Batubara dia. Oh mengajak ya, Batubara dia. Termasuk Ustaz yang di sebelah ini kan itu. Ya, Pak Bupati, Kopi Pahit ini sudah tayang sebanyak 53 kali. Dilaksanakan setiap hari Rabu, kadang-kadang bisa juga hari Selasa. Mengapa bisa hari Selasa kalau hari Rabu itu hari libur? Kemarin mau kami daftarkan di Muri melalui Profesor Jia, ternyata tidak bisa. Ada 2 kali kita nggak tayang karena banjir. Ya karena betul banjir, jadi tidak tayang, jadi tidak lengkap dari mulai berdiri sampai sekarang. Nah sebetulnya acara Kopi Pahit ini berawal dari setiap kali duduk di sini, karena ini betul Pak Bupati sebelahnya ada kantin. Asal duduk di sini selalu saja ada orang yang dibully. Itu biasanya yang lebih junior itu dibully. Biasanya yang jadi korban itu adalah Pak Dr. Usyono. Iya, karena Dr. Usyono ini kalah dia dengan kita Pak. Di sini ada 2 partai besar, satu partai No, kedua partai Din. Kalah dia. Celah jumlah dia yang namanya Din dengan yang nama No di UIN ini. Menang kita Pak. Beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi bagaimana caranya pembulian terhadap Pak Usyono ini bisa berlanjut dan sehat? Nah, maka berdirilah Kopi Pahit. Sebetulnya mulanya begitu. Nah tempatnya seperti ini. Setiap kali yang kita undang ke sini narasumber maupun tamu, belum ada yang mencela. Malah sebagian besar berkata hebat sekali, cocok, nggak tahu pula dalam hati entah apa pada tahu lah. Nanti kita dengar pula pendapat Bapak betul atau tidak. Jadi di sini sudah hadir para guru besar, sudah ada beberapa profesor, ada Profesor Ziaul Haq tadi, ya ada calon profesor ada 2 itu, ada Sarbeni Saleh dengan Mas Latif, ya di sini ada Pak Marasamin, di sini ada Pak Ajwani Lubis, ini yang paling hebat lagi Pak Luman Tobing, ada ini asli Batubara Pak Ustaz Abdurrahman. Nah, kalau kami di sini ketulahan kalau tak kenal sama dia. Oh, itu kalau ketulahan itu Batubara pasang cuci bondol ini, airnya diminum. Itulah kalau tak kenal sama Pak Abdurrahman. Kemudian ini kebetulan saya jam ini mengajar di kelas. Jadi supaya anak-anak sini tidak kecewa, saya ajak ke sini. Kebetulan ini berbicara tentang pendidikan ya. Mereka ini butuh motivasi. Saya sudah tanya satu-satu di antara mereka ini. Sekarang mereka ini kehilangan model, kehilangan orang yang mau ditiru.
dalam pikiran saya, Bapak salah satu yang harus ditiru. Kalau orang kuliah itu dia jadi dosen di sini S3 itu biasa itu ya. Karena mengambil karir dia mau jadi profesor. Tapi kalau beliau, tapi saya yakin dalam pikirannya akan jadi gubernur tahun 2029. Kita aminkan. Itu apa tadi namanya dek? Mengayak ya? Tidaklah, kalau mengayak itu kan datanya fiktif, ini datanya realitas kan. Cuman mengayak atau tidak tafsirnya itu persoalannya. Jadi disampaikan oleh MS sama saya sekarang sedang di jalan. Kebetulan MS di Pak Bupati, keponakan saya. Nah, masih ada di rumah jadi sampaikannya. Ince, jadi keponakan memang Ince. Pak Bupati hari Rabu itu sidang tertutup, ujian tertutup di dakwah. Ajaklah singgah. Aku bilang mengapa? Dialah pula, masa pula kampungku aja dapat THR dari dia. Kopi pahit tak dapat. Itu saya bilang, jangan begitu kali saya bilang. Saya kira untuk kami di sini Pak Bupati punya moderator bersertifikat. Sekali-sekali boleh juga diundang ke Batubara. Nah, mengapa disebut bersertifikat? Saya lihat standar SNI untuk jadi guru itu minimal micro teachingnya 21 kali. Baru boleh diangkat jadi guru profesional. Di sini kan kopi pahit sudah 53 kali. Dia 90% ikut. Kecuali dia tak bisa, saya lah ikut jadi banserap. Saya jadi moderator. Itu artinya dia sudah lebih dari 21 kali. Dan sudah berhak dikasih moderator bersertifikat. Untuk itu kita serahkan kepada Ibu Dr. Junidar Sinaga MPD yang lebih sering dipanggil dengan Ibu Ayang, walaupun belakangan ini saya lihat suaminya protes. Ya, karena dibacanya di apa? Dibacanya di WA, mengirim tuh yang begini-begini. Rupanya pandai juga dia, ada juga yang asli. Nah, jadi curiga juga suaminya. Oleh itu dia menyampaikan, sini Pak, udah sini. Mungkin Pak Junior kita minta nanti Pak Muslim. Tempat duduk yang hari tujuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Junidar Sinaga. Dan kita serahkan acara ini kepada moderator bersertifikat. Kepada Ibu Junidar kami persilakan. Memang nggak enak kena umbang nih kan. Walaupun kena umbang sur juga awak kan gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua sudah berhadir di sini bersama Bapak Bupati Batubara yang luar biasa hari ini menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama kita di sini. Adik-adik sekalian dari di mahasiswa sudah ada tadi yang ke depan yang berasal dari Kabupaten Batubara luar biasa yang mana nanti mudah-mudahan dapat THR ya Dek pada tadi adiknya. Baik Pak Bupati, hari ini materi kita tentang pemimpin pendidikan dan masa depan bangsa. Hari ini alhamdulillah sudah bertambah gelarnya ya Pak Bupati ya. Alhamdulillah. Berarti Dr. Haji Baharudin Siagian SH MSI, calon Gubernur Sumatera Utara. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak. Kapan-kapan pagar belakang, penting kita niatkan. Baik, hari ini juga berhadir bersama kita ada orang-orang hebat kita di depan ini, ada Kakanda atau abang kita, Kakanda Muslim Simbolon, Ketua Asahan Kampungku Community Medan sekitar. Tepuk tangan dulu lah untuk Bang Muslim yang multi talenta, ya kan? Talentanya apa aja nanti kita sebutkan, karena udah siap. Lalu ada Bapak Dr. M. Faisal dari dosen Fakultas Usuluddin dari Batubara, berharap bisa menjadi sekda Pak Bupati nanti Batubara. Ya kan Pak, coba. Belum ke kampung. Tenang Pak, setelah ini SK kita keluarkan. Yang tanda tangan Pak Presiden Pak Baik, masa takut. Sudah berhadir juga orang-orang hebat kita di sini, ada Pak Wirman Tobing. Assalamualaikum Pak. Iya. Ada Pak Abdurrahman, ada bapak-bapak yang lain, ada abang hebat kita, Abang Ahmad Khairuddin, ya kan? Politisi. Dulu warga UIN, murni warga UIN, tapi karena di luar, karena dipanggil presiden terpaksa dia keluar dari UIN. Ada sahabat karib di sini, Bang Daud. Abang hebat kita ini luar biasa, ternyata kapasitasnya sudah se-Indonesia. Ya, terima kasih Bang, sudah hadir kemari. Ada Prof. Jiaul Haq juga.
Ada Pak Asrul juga, orang terkaya di UIN ya. Banyak kali nanti mau dikenalkan, ini capek kali kita, nggak usah lah Pak Bupati ya, kita aja ngomong. Yang lain ini kita anggap aja dulu nggak ada. Pak Bupati, sebenarnya pertanyaan ini tadi banyak udah kita persiapkan. Ada 5 pertanyaan, tapi sepertinya nggak usah disebutkan. Kami hanya ingin mendengarkan dari Pak Bupati. Sebenarnya apakah Bupati ini memang harus jadi dokter supaya hebat? Itu yang pertama. Yang kedua, misi pendidikan di Batubara itu seperti apa? Walaupun hari ini memang Bapak Bupati itu S3-nya di dakwah ya Pak. Biasanya kalau dakwah jadi ustadz Pak. Tapi tidak begitu juga, walaupun S3-nya dari komunikasi ya Pak ya. Dari komunikasi itu artinya berarti Pak Bupati kita ini seorang yang sudah tidak diragukan lagi komunikasinya, maka tidak akan diragukan lagi, bakal banyak sukses-sukses ke depan yang menanti Pak Bupati. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak langsung saja, apapun jadi Bapak cakapkan di sini, percaya orang ini semua. Bohong nggak pun betul kata orang ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan silaturahmi ini yang dilaksanakan di Kopi Pahit. Luar biasa sekali, saya senang ternyata di sini enak sekali karena puasa pula ini, jadi nggak banyak biaya. Yang pertama. Yang kedua, saya baru saja tadi menyelesaikan ujian tertutup yang saya kira cukup hanya 1 jam saja, karena saya tanya teman-teman saya S3, kau berapa jam? Aku 1 jam, kau berapa jam? Setengah jam. Tapi meleset dari perhitungan saya hitung-hitungan saya paling lama 1 jam, 30 menit atau 45 menit. Kena gas juga sih sampai 2 jam. Jadi saya agak demam gitu. Sengaja itu Pak Bupati. Artinya luar biasa, saya senang sekali bagian dari UIN Sumatera Utara ini. Tentu yang kami hormati abang kami Bang Dr. Usiono ya, Presiden Kopi Pahit. Si Bang. Berikutnya juga ada tadi Bang Hairudin, ada Dinda Faisal, ya. Ada Profesor Julham, terima kasih Dinda, ada Ustadz Abdurrahman, ada sahabat saya Dr. Wilmar Tobing, ini tokoh masyarakat juga, tokoh agama, tokoh KNPI juga, di mana-mana selalu ada. Mantan KPU dulu ya Pak, Bawaslu Sumatera Utara. Ada Adinda Faisal, adik-adik saya baik itu yang dari Batubara maupun tidak dari Batubara. Ada Ciudi, Pak Hairudin, 2 adik ini dari Batubara, juga ketua ini, banyak ketua-ketua di sini. Para ketua, terkhusus pada MS. Nanti kalau ada yang bisa membuat kepanjangan MS, saya kasih uang pulsa nanti. Tapi di akhir acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini sebenarnya kita diskusi apa tuh? Pemimpin, pendidikan dan masa depan bangsa. Kalau kita bicara pemimpin, pendidikan dan masa depan bangsa, nggak bisa dalam konteks sebentar ya. Tapi yang paling pasti adalah seorang leader. Pemimpin itu harus bisa memberikan semacam strategi, semacam petunjuk, semacam pengarahan, ataupun lain halnya di strata apapun, di posisi manapun kita, kalau kita berada katakanlah sebagai ketuanya, baik itu ketua senat di fakultas ya, atau mungkin sebagai ketua di ranting atau di mana-mana, tapi
Di situ memang harus ditunjukkan bahwa kita itu harus memiliki leader. Leader ini sebenarnya nggak susah. Orang bisa mengorganisir orang dengan caranya sendiri. Nah itu tadi kita kaitkan lagi dengan pola apa, dengan strategi apa, dengan cara apa, tentu dengan cara komunikasi kita, bagaimana kita bisa memberikan keyakinan kepada orang di sekitar kita itu bahwa yang kita sampaikan itu adalah untuk yang terbaik terhadap apa yang sedang kita geluti. Misalnya tadi saya katakan ya mau jadi ketua senat kah, mau jadi ketua OKP kah, mau ketua gerakan mahasiswa apa, kan banyak-banyak ini sekarang di UIN banyak juga itu gerakan ini. Tapi kadang-kadang pemimpinnya itu apa sih? Untuk apa sih? Mau apa gitu? Tapi kalau kita bicara pemimpin itu mau belajar kita di organisasi-organisasi itu hal yang sangat positif menurut saya. Saya juga seperti itu. Saya dulu adalah ASN paling rendah, golongan 2A. Ya kan, saya masuk pegawai golongan 2A, tapi ternyata saya sampai juga saya ke golongan 4D. Saya nggak bisa 4E. Kenapa? Karena 4E itu harus eselon 1. Batasannya di Sumatera Utara ini eselon 1 itu hanya satu orang, yaitu sekda provinsi. Maka nasib saya 4D saya itu ada 6 tahun, tidak boleh naik pangkat. Saya resign, pensiun dini dari ASN, ikut coba-coba menjadi calon bupati. Ternyata diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebenarnya sejak awal saya tidak pemimpin di kantor ya, tapi saya senang ini seperti Pak Muslim, Pak Erudin, semua aktivis ikut di dalam pelatihan kepemimpinan di mana itu bisa di eksternal kampus, bisa di internal kampus. Nah pelatihan-pelatihan ini yang selalu kita ikuti, kita lihat. Kalau kita selagi masih anak anggota ya kita ikut anggota. Pada saat kita sudah mulai memimpin, nah di situ kita tunjukkan kita melatih diri, mengasah diri untuk itu tadi, bagaimana menjadi pemimpin itu, dan kita bicara didengarkan oleh orang lain. Nah, ini strateginya. Kalau ilmunya perlu nggak ilmu kepada seorang pemimpin? Penting. Tapi orang banyak ilmu pun belum terlalu bisa dia sukses dalam memimpin. Karena itu ada ciri khas orang untuk memimpin itu dengan cara dan polanya sendiri. Maka hari ini yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik, belajar dulu hari ini, belajar sambil ikut dengan program-program apa yang disebut di sekolah atau di kampus itu. Ada organisasi internal atau eksternal. Di situ kita mencoba berbaur kepada teman-teman, ya berkolaborasi dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman, sehingga kita nanti suatu waktu pada saat tertentu kita bisa menjadi pemimpin, dan ini bisa kita implementasikan saat kita bisa menjadi pejabat publik. Itu begitu. Secara umum aja dulu, secara umum ya. Itu begini. Baik, terima kasih kepada Pak Bupati sudah menyampaikan secara umum. Masih sedikit dulu, nanti kalau yang banyak-banyak akan dijawab nanti pasti. Ada juga berhadir di sini bersama kita ada Abang Farid, ya Bang Farid ya, dari Batubara di mana? Ada Kak Siti Ismuhani dari Batubara juga kan ya, tapi sekarang bertugas di UIN. Cuman Kak Siti Ismahan ini dia punya niat khusus kemarin Pak Bupati, katanya nanti tahun depan kalau pesta tape kakak ini aja ketua panitianya. Ya nggak Kak ya, betul ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan untuk berdiskusi, bertanya jawab dengan Bapak Bupati. Kapan lagi kesempatan kalau nggak hari ini? Ya silakan. Gak usah takut. Iya. Sebelum kita kasih kesempatan kepada audiens, kita beri kesempatan dulu kepada Abang Faisal ya. Pada Abang Abi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati,
Presiden Kopi Pahit, Wakil Presiden, dan seluruh guru-guru kita yang berada di sini. Pertama, saya mengucapkan selamat ke Pak Bupati, insya Allah sudah menyelesaikan program doktoralnya, sudah bertambahlah depannya, ya kan? 2 huruf tapi mempunyai makna yang besar. Kalau boleh saya menerka, gitu. Mengapa Pak Bupati ini mengambil jurusan komunikasi? Nah, sebelum terkaan ini lebih lanjut lagi Pak Bupati, saya kenalkan dulu saya siapa ya kan. Kata orang tak kenal makanya tak saya. Saya Muhammad Faisal, dosen di Fakultas Usuluddin di kampus UIN kita yang tercinta ini. Kemudian, tapi saya berdomisilinya di Batubara. Jadi saya tadi dari subuh, mari kalau ngajar, nanti malam atau besok pagi pulang, dan begitu seterusnya. Mungkin ini perjumpaan kami pertama, namun bukan yang terakhir ya kan Pak Bupati. Baik, terangnya seperti ini. Sebenarnya saya memandang dari gaya kepemimpinan Pak Bupati ini, sebelum sidang tertutup, udah tertutup kian komunikasinya itu. Artinya sudah bisa mencengkram komunikasi yang ada di Batubara. Jadi kurang lebih setahun lebih ya Pak Bupati menjabat. Saya diam-diam di depan laptop, di depan HP, saya perhatikan semua gerakan. Artinya apa? Ada suatu kekuatan yang sangat menonjol sekali. Komunikasi yang sangat menonjol sekali yang Bapak tunjukkan di Batubara itu mengenai menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang ada di Batubara. Nah, sampai komunikasinya itu tercerminkan dengan antar etnis yang ada di sana. Hampir tidak ada konflik itu. Dan kepala daerah yang saya lihat yang sebelum-sebelumnya cenderung kurang memperhatikan itu. Akhirnya terjadilah adanya gesekan sana, gesekan sini. Ya kan? Bermula dari mungkin Istana Niat di Malaras, tinjauan dari sana. Kemudian saya melihat pesta rakyat seperti pesta Tapai. Ini belum pernah terjadi rundown acara yang begitu sistematis. Jadi saya tengok kalau dulu pesta Tapai itu biasa aja. Bahkan di sekitar 20 tahunan yang lalu, masih saya ingat, pesta Tapai itu bahkan ada di sana ruang-ruang tua, gitu. Tempat orang minum tua, tempat orang minum judi gitu kan. Tapi lambat laun sampai sekarang sistematis. Jadi artinya Batubara itu bukan hanya dimiliki oleh satu suku saja, tetapi sudah berkolaborasi di satu pentas dibuat Pak Bupati di sana. Artinya apa? Komunikasi kebudayaan sangat diperhitungkan di sana. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah gitu, kecintaan masyarakat kepada bupatinya. Gitu. Kenapa? Karena berhasilnya ilmu komunikasi yang dimainkan itu. Nah, jadi mungkin terawang saya itu ke sana. Gitu. Jadi ilmu komunikasi itu sudah diterapkan sebelumnya. Jadi Pak Bupati, sekilas info ya kan. Dulu judul disertasi saya itu di Batubara. Penelitian disertasi saya di Batubara, S2 saya juga penelitian di Batubara. Disertasi saya itu judulnya Pola Keberagamaan Masyarakat Melayu Batubara. Jadi saya melihat, makanya saya langsung ngecas gitu kan. Dengan gaya kepemimpinan yang seperti ini, insya Allah ini merangkul semua kebudayaan yang ada. Nah, dan saya sebelum kemarin tadi sebenarnya saya sudah menulis sedikit deskripsi penelitian, hasil daripada penelitian terhadap gaya kepemimpinan setahun itu yang langsung mengarah ke kebudayaan. Saya bawa, nanti akan saya laporkan kepada Pak Bupati. Jadi ini riset ini udah nggak perlu saya ngasih proposal lagi untuk dananya, udah siap.
Nah, kenapa? Karena sudah diawali dari penelitian disertasi dan tesis sebelumnya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak teman-teman yang ingin bertanya mengenai segala sesuatu kepada Pak Bupati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Abah Dr. Faisal ini awalnya seram kita Bupati ya, dari suaranya ya. Tapi rupanya penyampaiannya berbi semua. Penyampaiannya berbi semua. Dari mulai ngecakap tadi dia seorang juga merasa tawa. Apa nak demo atau apa gitu kan? Ternyata berbi semua. Yang tak enak ujung-ujungnya bawa proposal penelitian. Ya, saya bersabar ya Bang Faisal. Baik, kami kasih kesempatan. Ini enggak belakangan aja kita kasih. Sekarang aja. Menunjukkan bahwa hadir lahir dan berarti. Ya, kami silakan kepada Pak Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bupati ya. Alhamdulillah lewat Bang Muslim, Bang Hairudin bisa hadir di sini. Saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Pertama, ahli sejarah pernah bilang ini Pak Bupati, ketika seorang raja zaman Daulat Bani Abbasiyah mau dilantik, ada penasehat raja ngomong gini, ini aja-ajanya mau menasehati lah ini. Hai raja, kau mau duduk di kursi raja, kau harus tahu bahwa kursi itu pernah diduduki oleh 4 orang raja yang terkenal. 1, kursi itu pernah diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kursi itu pernah diduduki oleh Umar bin Khattab, pernah diduduki oleh Utsman bin Affan, dan pernah diduduki oleh Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya kalau kau ingin jadi raja? Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq, perhatikan orang tua, tapi bijaksana. Kalau jadi raja, jangan lupa perhatikan orang-orang tua. Yang kedua, kursi itu pernah diduduki oleh Umar bin Khattab. Siapa itu? Pemberani, preman, tapi karena benar. Kalau mau jadi raja, perlu dirangkul preman-preman. Yang ketiga, kursi itu pernah diduduki oleh Utsman bin Affan. Orang kaya, tapi dermawan. Kalau mau jadi raja yang berkelanjutan, jangan lupa cari pengusaha-pengusaha. Dirangkul. Toki. Yang keempat, kursi itu pernah diduduki oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Anak muda, tapi ilmunya tinggi. Kalau mau jadi raja, jangan lupa rangkul anak muda. Akhirnya raja waktu itu mendengarkan. Akhirnya lahirlah konsep kepemimpinan kolektif. Hebat Superman, tapi lebih dasar seperti itu. Karena merangkum yang 4. Saya nggak tahu, saya menasihati Pak Bupati atau apa. Pak Bupati, raja waktu itu adalah menjadi raja paling sukses zaman Daulat Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Saya percaya Harun Ar-Rasyid ini menjadi monumental, dan saya kayaknya masih setuju dengan nasihat itu. Kita berdoa, mudah-mudahan Pak Bupati bukan hanya 1 periode, bila perlu sampai Sumatera Utara. Maaf ya, saya nggak berlebihan lah ya. Saya sedikit kenal dengan Pak Bupati ini karena mungkin ada latar belakang satu kampung. Saya orang Kebon. Pak Bupati, yang terakhir yang mau saya tanya, tadi pernyataan yang terakhir adalah jangan lupa anak muda. Ada nggak pikiran terbayang Pak Bupati ini dengan Bang Muslim yang ada di Batubara mendirikan perguruan tinggi untuk anak-anak muda di sana supaya kuliah itu bagus ke Medan, bagus ke Jakarta, tapi mungkin mereka ada pilihan perguruan tinggi monumentalnya Pak Bupati di Batubara. Ada nggak terpikir membuat perguruan tinggi yang khas Batubara? Saya pikir kalau memang masih ada waktu, perlu juga lah dipikirkan membuat perguruan tinggi yang studinya studi kebudayaan dan lain sebagainya. Saya pikir ini bagian yang bisa kita kolaborasi antara kami-kami yang ada di sini, Kopi Pahit dengan yang ada di sana. Terima kasih dari saya, Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotak bulan puasa 10 pertanyaannya. Kan kena bulan puasa 3 aja, 3 di berlama. Ya, berikutnya ini Pak Asro namanya Pak Bupati. Iya, assalamualaikum Pak Bupati. Saya Pak Batubara. Saya Ahmad Ilmitan. Tadi Pak Mardianto itu
dibilang nasihat atau pertanyaan, gitu kan. Saya ngeri-ngeriin saja. Saya tertarik ini hanya karena saya pernah dipanggil bupati di Batubara. Tolong Bapak Bupati, apa mirip saya dengan Bapak? Kayaknya tidak ya. Ini momennya ketika saya menghadiri pesta tape. Iya. Apa namanya? Pesta tape ya? Ya, pesta tape kemarin ini saya hadir ke sana, bawa tim, bawa mobil, dijamu sama Pak Faisal. Alhamdulillah, ada kopinya enak gitu kan. Lalu ketika kami di acara tape itu, saya dihitung oleh seorang ibu-ibu tua dan mungkin agak cacat gitu kan, mendatangi saya, memanggil saya Pak Bupati, saya begini gitu kan. Ya saya aja makan tape gitu ya kan. Apa yang saya tangkap dari situ? Paling tidak, mungkin indikatornya kurang, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa di mata masyarakat Batubara, terutama yang low, itu tidak ada jarak antara bupatinya dengan rakyatnya. Itu kesan saya pertama. Mudah-mudahan itu tidak salah, saya harap gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian saya kesana tertarik dengan pesta tape karena kira-kira 7 atau 5 tahun yang lalu saya secara tidak sengaja pernah melintas dari rute itu, ada keramaian gitu kan. Saya tanya ini apa? Ini pesta tape, tapi kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu. Oh, pesta tape gitu. Kemudian saya lihat lagi di jalan tol ada baliho pesta tape Batubara. Ini yang dulu saya pikir kan. Seperti apa rupanya? Apa yang terjadi antara 5-7 tahun lalu dan sekarang gitu kan? Maka saya bersama kawan-kawan di sana hadir hanya mau tahu seperti apa gitu kan. Ternyata ada pergeseran yang luar biasa. Yang saya tangkap di situ adalah apakah ini kebijakan dari para wisata atau Pak Bupati? Ternyata ada potensi budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal. Kalau dirancang sedemikian rupa, itu punya potensi ekonomi yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Ketika kami hadir di situ, itu beberapa bus pariwisata dari daerah lain parkir di situ. Itu pasti bawa uang ke Batubara. Taruh dulu ya. Jadi kalau bupati-bupati lain mungkin mengembangkan wilayahnya dengan peningkatan pembangunan fisik secara dominan, ternyata apa yang terjadi di Batubara itu saya lihat masih punya potensi besar untuk lebih dikembangkan lagi. Apalagi kalau kita gunakan misalnya falsafahnya penjual ayam penyet atau nasi goreng. Namanya memang nasi goreng, tapi yang dijual mulai dari kopi pahit, kopi manis dingin, cendol, nasi gurih ada di situ. Kenapa tak kita buat saja itu pesta tape itu dengan konsep seperti itu? Tetap nuansanya itu kopi pahit. Bisa saja Bapak buat di situ seminar internasional, kompreson, bla 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 gitu kan? Ya, biar Pak Hadirin bisa dapat job jadi moderator gitu kan? Nah, atau kita buat event-event yang sedemikian rupa, mungkin ada artis segala macam gitu kan, dan sebetulnya luar biasa. Saya kira itu bisa menjadi potensi budaya, dan selain pengembangan budaya juga untuk investasi ke depan potensi ekonominya cukup besar. Sebetulnya masih banyak, tapi yang lain agak bagian. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bang Asrul. Bangga kali Bang Asrul mirip dengan bupati. Padahal yang bilang tuh nenek-nenek nggak katanya kan, kalau anak gadis mana mungkin. Iya. Baik, persilakan yang lain. Masih ada? Oh iya, kami persilakan Pak Ustadz Abdurrahman. Pak Wirman ya, Pak Wirman. Terima kasih moderator. Nama saya Wirman Tobing. Pak Bupati mungkin masih ingat, pengurus Jamiah Batak Muslim Indonesia. Jadi ketua umumnya Pak Bupati sampai sekarang Pak. Cuman ini tanggung jawab Bapak kemana nih? Pak Bupati, kehadiran Bapak ya sungguh menggembirakan bagi warga UIN pada siang hari ini, karena jarang ini, baru ini Bupati datang ke sini nih Pak. Makanya saya salut ya pada Pak Bupati mau lesehan. Ya, ini kan elit ini ya kan, biasa kita seminar di Mario, biasa di Elit Kaltara misalnya, tapi sekali ini kita ya apa adanya ini, tapi menunjukkan ketulusan.
Jadi kami melihat ketulusan Pak Bupati untuk bersilaturahmi kepada warga UIN Sumatera Utara luar biasa. Selamat Pak, semoga sukses, selalu ingat kepada UIN Sumatera Utara, jangan lupa JBMI tetap dipajukan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita cukupkan dulu ya, biar langsung Bapak Bupati, kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali hari ini. Saya menarik sekali ya. Memang pemimpin, kalau pemimpin itu ada seni ya. Pemimpin itu punya seni dalam hal memimpin. Ada yang memimpin dia dengan ketawa-ketawa saja, anggotanya ngikut. Ada yang dengan teriak-teriak, ada dengan cara mukul-mukul meja, ada yang bicara sudah bergerak dia. Nah, inilah seni pemimpin. Nah, kalau saya memimpin ini, kebiasaan saya itu dalam memimpin ini komunikasi harus tetap jalan, satu. Yang kedua, bagaimana kita memimpin orang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik sama orang yang kita pimpin? Ya kan? Mau memberikan suatu petunjuk itu kan harus kita sampaikan, dan itu nggak boleh juga kita dengan satu cara. Bisa terkadang tinggi, bisa terkadang rendah, Prof. Mardianto, bisa juga terkadang dengan cara-cara kita. Dik, kau coba bekerjakan besok, nggak boleh saya lihat lagi tuh ada seperti itu. Oh siapa? Kalau kita kepala dinas, misalnya dengan merangkul staf aja, sambil menyuruh dia bekerja, dia udah bangga sekali, karena kita digituin sama pimpinan kita juga, sudah senang sekali. Nah, itu satu ya. Berikutnya juga, ya, kalau di Batubara itu memang saya hari ini bukan sok-sokan, bukan ogah-ogahan Adinda Muhammad Ihsan ya, maaf Faisal. Enggak, saya memang konsepnya sejak awal nih dengan Pak MS, dengan teman-teman tim lainnya, bahwa kita memang ingin menghidupkan budaya kearifan lokal itu yang sesungguhnya itu di Batubara itu adalah tanah Melayu. Nah, ini Batubara tanah Melayu ini. Tidak ada orang yang bisa membilang Batubara itu tidak tanah Melayu. Nah, ini diabaikan nih. Dibiarkan begitu saya, banyak di sana budaya-budaya yang selama ini ada budaya dalam bentuk benda, ada non-benda. Itulah salah satu pesta tapai. Rangkaian dengan mau bulan suci Ramadan, ada namanya pesta tapai selama 1 bulan. Nah, selama ini nggak dieksploitasi ini menjadi kebanggaan Batubara. Saya 2 tahun ini saya hidupkan ini. Sebelum dilantik Bang menjadi bupati, ini saya semenkan. Saya permisi dulu sama PJ, ini mau ekspor. Oh, silakan Bang. Dari tahun lalu itu saya udah main di bandara, di mana-mana. Ada di Kota Medan Videotron, modal pergaulan aja belum bayar ini sampai sekarang. Bang, bolehlah Bang, tapi durasinya jangan lama-lama ya. Nggak apa-apa, yang penting kau tampil aja. Pesta tapai. Nah, termasuk jalan ke bandara itu kalau 1 hari kan mahal itu muslimnya kan. Nah, tapi ini bisa kita ramu kita. Nah, orang semua nanya saya, sehingga saya pun pusing jawabnya. Pusing dalam arti tidak sempat juga saya kasih sama anggota, malas. Pokoknya makanannya enak, apa aja enak lah pokoknya. Kami mau datang, tunggu ya Pak Bupati ya. Kalau kalian datang saya tunggu, nggak ada artinya uang saya juga, saya bilang. Tapi kalau kalian datang ke sini bawa duit, uangnya tinggal sama orang Batubara. Nah, persoalannya sekarang di sana itu udah senang. Orang bakar Adinda, Faisal, bakar lemang itu biasanya 1 kali aja nggak habis, tanya aja si Adinda Purmadasu ini. 1 kali bakar aja dia tidak habis. Sekarang 3-4 kali bakar 1 malam itu semua habis. Nah, kita atur sekarang parkirnya nggak boleh mahal-mahal. Berapa Pak Bupati? 10.000. Pak, tak bisa lah Pak, 10.000. Kenapa tak bisa? Kami menyewa tempat. Nah, berapa lagi sama kami? Kami 3 orang lah. Aku bilang gini, jangan pula lebih mahal di tempat kita ini ketimbang di Deli Plaza, Deli Park Plaza. Di sana aja 1 jam cuma berapa? 5.000 atau 4.000. Jangan pula tempat kita ini 10.000 itu 1.
Udah kita tertibkan semua. Nah harga juga nggak boleh kita bilang beda-beda antara sebelah dengan sebelah dengan sebelah, harus sama semua. Nah ini cara kita untuk menghidupkan wisata-wisata budaya yang menurut kita perlu dilestarikan. Berikutnya juga apa yang saya teruskan, Adinda Faisal, ini bukan karena saya, ini kan segian ini, ya kan? Ya. Kalau dibilang Melayu terserah aja, Pak Wilmar mau bilang Melayu lah. Ya. Karena saya, kalau sepengetahuan saya, Melayu itu adalah bangsa. Orang Piling pun kalau sudah Muslim dia disebut Melayu. Orang China pun kalau sudah Muslim disebut Melayu. Artinya bahwa banyak lagi mandi beli mau. Saya bikin nih sekarang. Ya, di kantor. Saya bikin makan bejamba. Saya cari teman-teman siapa yang mau nyumbang lembu. Ternyata ada yang nyumbang 5 ekor. Dimakan di situ rame-rame. Selebihnya kita kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Nah ini kan menghidupkan lagi budaya-budaya yang seperti ini, seninya kita hidupkan. Ada yang China kita hidupkan, ada yang Batak Toba kita mainkan gondangnya. Nah jadi ada yang Melayu lagi debus. Sekarang asal ada kegiatan di mana-mana keramaian, debus kita hadirkan. Nah inilah cara kita untuk menghidupkan budaya-budaya yang hari ini batubara itu pemimpinnya adalah segian gitu. Selama ini belum pernah kelihatan kayaknya ya Pak Muslim ya. Ya belum pernah, terus terang aja, bukan membanggakan diri. Tapi niat kami itu, istana niat 5 Laras itu, insya Allah 2027 harus sudah mulai kita revitalisasi. Sehingga ini budaya benda ini bisa kita amankan dan bisa menjadi destinasi wisata Sumatera Utara. Karena Pak Mardianto cuma 2 sekarang di Sumatera Utara ini yang ada situs benda ya, rumah dalam bentuk istana. Satu niat 5 Laras, satu lagi istana Maimun. Selebihnya udah nggak ada, udah rubuh. Nah, ini saya sudah datang kemarin, keluarga semua, karena tahun lalu saya hubungin, saya datangi, belum berkenan. Kemarin puasa keberapa itu datang sama saya semua keluarga, sudah diserahkan sama Pemkab. Tapi Pemkab memberikan nanti semacam tali asi atau apa, tapi saya bilang saya boleh kasih tali asi asalkan dihitung oleh konsultan jasa penilai publik itu. Nah jadi sekarang memang kerjaan kami di sana lebih cenderung bagaimana kita melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui gaya-gaya kita. Dulu kedai kopi setengah jam situ, wah mana wah ya sehat kan, wah pijit-pijit punggungnya. Ya kan berapa nih kopi nih? 150.000. Tapi sudah minum Bang Tobing semua. Ada 2 orang di situ, kita pulang, makasih Pak Bupati. Coba kalau 10 orang di situ, kita bayarkan teh manis saja 150.000, berarti kan hanya kasih 10.000. Kalaupun kita kasih duit 10.000, coba kita kasih dia 10.000, mana mungkin kan? Nah tapi dengan cara komunikasi yang kita lakukan seperti ini efektif. Dan mereka menganggap kita ini adalah bukan lagi pemimpin yang harus manggung, enggak lagi sekarang. Saya lupa pola pikir masyarakat itu bahwa kita adalah sama. Hari ini tugas saya lebih berat, kenapa? Karena saya harus memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Itulah yang saya lakukan, kesehatan gratis. Tapi masih banyak juga orang nyinyir katanya. Kesehatan itu adalah program dari pusat, memang program pusat. Tapi ada pusat, ada daerah, ada kabupaten juga ada. Nah, ini strategi-strategi komunikasi yang kita lakukan. Berikutnya juga bahwa di batubara itu, di batubara yang kita cintai dan banggakannya, Dinda, wah, luar biasa potensinya. Ini kami mau mainkan ini sekarang. Namanya Pulau Salahnamo dan Pulau Pandang. Nah ini harus kita kuasain. Kalau enggak nanti ini bisa menjadi apa? Semakin besar nanti jalan masuk narkoba ke Sumatera Utara. Batubara itu 12 kecamatan, tapi kalau kita rapat koordinasi dengan BNN pusat, kita 2 kecamatan titik merah masuk narkoba ke Sumatera. Sumatera, kita bicara Sumatera, bukan Sumatera Utara, bukan Sumatera. 2 kecamatan. Ini sebenarnya bahaya, jadi bahaya sekali. Inilah bagaimana cara kita mengeksploitasi supaya ini bisa menjadi destinasi wisata sehingga orang tidak akan mengatur siasat atau strategi di tengah laut untuk masuk
barang-barang haram ke batubara. Ini Prof. Mardianto luar biasa sekali ya. Memang itulah strategi kita. Maka saya perdalam dengan ilmu komunikasi. Saya ingin ilmu komunikasi itu secara ilmiah dulu. Kalau secara umum kita udah lakukan ini. Tapi ilmiahnya kita dapat tadi sedikit-sedikit. Tadi sudah diuji. Ternyata komunikasi itu yang kita bangun selama ini, yang saya bangun selama ini, itulah sebenarnya komunikasi yang paling efektif. Tidak ada barrier antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya kita bisa mengorangkan orang sehingga kita diorangkan orang. Nah strategi berikutnya juga komunikasi yang saya lakukan. Kalau ada orang meninggal saya pasti berhenti. Oh saya kenal nggak saya kenal, saya pastikan berhenti di tempat kalau ada musibah. Tapi kalau orang pesta, kata Muslim Simbolon, jangan datang cek karena tak diundang, nanti haram. Tapi kalau orang meninggal itu wajib. Nah sekarang orang udah bilang pemburu mayat juga bupati itu rupanya katanya. Nah, jadi saya dibilang pemburu mayat, artinya kalau ada orang meninggal, mau Nasrani mau Muslim, kalau saya lewat, insya Allah saya berhenti di situ. Paling tidak saya salam, saya sampaikan duka cita, terus saya pergi, nggak lama-lama juga di situ. Jadi memang komunikasi terhadap anak-anak muda, orang tua, pengusaha, itu Bang Profesor kita lakukan, walaupun sampai sekarang belum jelas juga yang pengusaha ya. Tapi kalau untuk anak-anak muda, untuk preman-preman, apalagi kita basic kita preman, ya saya pikir itu pasti kita lakukan. Jadi untuk mencuci supaya kita jangan preman, masuklah kita ke UIN, ya kan? Nah, ini ilmu komunikasi, sehingga nanti saya kalau udah tamat nanti bisa jadi ustaz. Nah, tadi udah belajar sama si Roji, Dr. Roji sana, belajar dakwah. Saya sekarang belajar dakwah. Kalau saya sambutan puasa Ramadan, saya minta ayat-ayat. Kau tuliskan dulu ayat Al-Quran itu satu. Kalau menyampaikan ini saya lebih jago dari kau. Saya bilang, tulisnya. Misalnya puasa surah Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kan itu udah bisa 1 jam pun bisa kita kembangkan itu dengan ilmu komunikasi yang kita miliki. Itu ya. Jadi terima kasih Pak Prof, luar biasa ada 4 hal penting tadi, preman, anak muda, pengusaha, dan orang-orang tua. Yang lain mungkin ini yang menarik juga tadi yang dikatakan ada satu lagi tadi. Ini nggak tahu kok bisa kita satu pikiran nih Pak Prof Mardianto ya. Mungkin kita kena satu kampung juga ini dulu ya kan. Saya sekarang ini sudah selesai 1 bulan lalu ya. Yayasan saya mau saya bikin perguruan tinggi di sana. Datang MS ini dan teman ada dari Kopertis, Bang kalau abang bikin yayasan baru, sulit sekali nanti untuk bisa mendirikan perguruan tinggi. Maka belilah, ini ada yang dibeli, cuma masih terlalu mahal. Belum pas, karena dia terlalu besar, angkanya cukup fantastis, nggak usah saya sebut di sini. Maka ini masih kami cari mana kira-kira nanti universitas yang selama ini ada tapi sudah tidak aktif. Nah, nanti Adinda nanti ikut ngurus di situ, nggak apa-apa. Udah kita siapin memang. Ngurus ini dulu, nanti kalau taman ini jadi sekda kita. Ya, ini memang pikiran kita ini udah. Nah hari ini Dr. Hadi Suryono sedang mengambil ke notaris, sudah sebulan ambillah, gak enak kita ambil aja supaya kita pegang. Saya udah siapkan sekolahnya, tempatnya, lokalnya Pak. Ada SD yang tidak dipakai di ujung pintu tol Indrapura, yang sekarang kantor Pramuka. Nah, itu nanti kita pinjam pakai ke yayasan. Setelah itu kan kita bupati nih, saya bisa kasih hibah lagi sama yayasan itu untuk dibikin universitas. Yang penting untuk masyarakat Batubara, bukan untuk Muslim Simbolon atau Bahar Siagian. Kira-kira gitu nih Bang Aidudin, ya kan? Jadi enak ini, Mas Rul yang terhormat. Yaitu tadi saya memang ya gimana ya, dengan konsep kami
BPJS kesehatan itu yang non cut off, artinya semua masyarakat Batubara bisa berobat dimanapun asal tempat perobatan itu bekerja sama dengan BPJS. Semua bisa Pak, pakai KTP aja. Nah sekarang ini saya udah nggak susah lagi di Batubara, saya udah berani aja ke kampung-kampung, ke desa-desa, karena saya pasti tanya, sehat nih, sehat Wak, sehat Cek, sehat, berobat gimana? Pohai. Kalau itu di daerah pantai, ya kan? Nah, kalau di daerah tengah, nah coba ada nomor sehat dong, sehat. Berobat, pilih sunari katanya, pilih. Nanti kalau ada kesana lagi, apa istilahnya ada 3 tuh, pohai, gratis. Kalau orang Jawa, Pak Mariono gratis lah Pak, gratis sekarang berobat, gratis di mana-mana, gratis berobat, nggak ada bayar. Nah ini sekarang kebanggaan sama kami nih. Di samping keterbatasan fiskal yang begitu tipis, kita tetap mempertahankan bagaimana masyarakat itu bisa kita layani dengan memberikan pelayanan gratis. Ini mungkin hal-hal penting yang ingin saya sampaikan ya. Tapi yang paling pasti adalah mengelola budaya ini sehingga menjadi kegiatan rutin, keramaian. Tentu ini dampaknya adalah menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Nah sekarang nggak tahu di daerah lain udah ikut atau belum. Saya sekarang bilang sama Indomaret, Alfamart, Alfamidi yang ada di Batubara, kalau kau mulai sejak saya masuk ini, sejak saya bupati, saya panggil, kalau kalian tidak bisa memasukkan UMKM dari Batubara, seminggu depan kalian saya tutup semua tanpa terkecuali. Nah sekarang sudah boleh, ada pisang gosong. Kalau di Aceh kan pisang apa? Aceh, pisang sale. Kita pisang gosong bang, digoreng enak, gosong benar kan? Hitam dia tapi enak. Pisang gosong. Bahan bakunya gampang dicari dari Kecamatan Nibung Hangus. Iya, jadi hebat Batubara itu nggak besar, enak ngurusinya dan tidak kecil. Cuma warganya baik-baik itulah. Ada 1-2 kawan-kawan Faisal, mungkin adik-adiknya ya agak-agak nakal, itu kan biasa. Harus ada lah pula yang nakal ya kan. Kalau tapi nggak boleh jahat. Saya bilang kalau kalian nakal boleh, karena di dalam KUHP atau KUHAP nakal itu nggak ada. Niat nakal nggak ada. Tapi kalau niat jahat ada, itu udah bahaya. Dengan niat jahat aja sudah bisa dipidana. Tapi kalau niat nakal nggak ada, itu biasa anak kecil. Nakal kali kawan gitu. Tapi kalau udah jahat harus pakai rotan, jahat. Nah ini mungkin interaktif kita lah hari ini ya, udah mau zuhur. Mudah-mudahan nanti kita teruskan lagi ya, supaya memang komunikasi kita bisa berjalan dengan baik, saling mendoakan. Dan Profesor Dr. Wilmar Tobing ini sahabat saya sejak dahulu kala ini, sejak zaman apa ya, iya pokoknya Jamaah Batak Islamiyah ya kan, Persatuan Batak Islam itu kita atur dengan baik sehingga memang ini apa ya, Pak Bustami Marung apanya ketuanya ya, iya. Ini mungkin Adinda moderator yang cantik, yang baik hati. Saya senang dengan apa roh kau ini deh. Oh, ya. Senang aja dipakai biar agak cemana lah gitu kan. Nah, ini saya senang ini. Nah, melestarikan budaya di Batubara itu, Adinda Faisal, setiap hari Kamis wajib hukumnya seluruh ya ASN di Pemkab Batubara sampai ke perangkat desa hari Kamis pakai baju masing-masing. Kalau orang Batak pakai baju batik Batak atau pakai topi Batak. Kalau orang Jawa pakai baju apa batik Jawa. Kalau orang Melayu pakai apa teluk belanga, ya kan? Atau mungkin baju kuku. Tapi kalau hari Jumat wajib semua, termasuk saya tanpa kecuali pakai lengkap Melayu, apa namanya istilahnya, teluk belanga dan pakai atribut songket serta tengkuluk Melayu. Ya, itu wajib termasuk perempuan. Inilah cara-cara kita.
untuk menghidupkan Melayu di Kabupaten Batubara dengan semboyannya itu. Apa semboyan Melayu itu? Takkan Melayu hilang di bumi. Caranya bagaimana? Kita harus melestarikannya dengan melakukan atau mengerjakan apa yang selama ini dikerjakan oleh para leluhur orang-orang tua kita dulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan ini. Kalau bisa, Bang, undang lagi tahun depan pas puasa, jadi nggak minum-minum kita di sini. Atau nanti kita pas hari raya, ya lebaran kita datang ke sini, diskusi di sini, santai-santai sambil minum kopi pahit. Karena memang minum kopi itu nggak boleh pakai susu, nggak boleh pakai lain-lain. Hanya kata Bang Usiono, harus kopi, benar-benar kopi supaya kita sehat. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa kalau di Jawa Barat ada KDM, berarti di Sumatera Utara ada BHS, ya kan? Berhadirin siagian. Udah bisa dipastikan ini 2 periode ya Pak Bupati ya. Tapi Bapak jangan salah, 2 periode siagian, periode berikutnya Sinaga nanti Bupatinya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada abang kita Bang Muslim Simbolon, Ketua Asahan Kampungku, untuk meng-closing, memberikan pesan-pesan dan wasiat-wasiat lah barangkali. Itu kami persilakan. Hasil kopi pahit di Pak Presiden Pak Usiono, kemudian Pak Bupati Batubara, Abang Haji Baharudin Syagian SHWC, dan para seluruh guru besar dan para akademisi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah dikatakan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian dalam hadis, man aradat dunya fa'alaihi bilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bilmi wa man aradahuma fa'alaihi bilmi. Nah, saya masuk dalam hal ini sebagai closing statement kehadiran Pak Bupati. Saya tidak bicara visi misi Batubara dan itu tugas beliau sebagai bupati. Tapi kehadiran beliau di UIN ini bagi saya ini punya nilai tambah. Karena beliau datang ke UIN ini bukan berkunjung minta dukungan ketika perhelatan kepentingan politik. Tapi beliau datang ke UIN ini ketika kekuasaan sudah diberikan oleh rakyat kepada beliau. Beliau datang ke UIN ini untuk mengupgrade diri. Orang kuliah ini kan beda-beda visi dan misinya. Rata-rata orang kuliah berdasarkan studi itu kan misinya untuk kesejahteraan. Karena ada kolerasi dan kaitan antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan. Kalau kita tanya Pak Roji, mahasiswa di kampus itu, apa kau kuliah? Pasti mau merubah hidup. Mau meningkatkan kesejahteraan supaya hidupnya senang. Atau mengapa dosen dari S1 kuliah S2 S3 pasti tujuannya apa? Rata-rata untuk penyetaraan, penyesuaian kepangkatan yang kaitannya juga dengan kesejahteraan. Tapi kalau bagi Pak Bupati kuliah di S3 ini tujuan untuk apa? Tidak ada penyetaraan S3 dengan kesejahteraan bupati, honorium. Tidak ada. Nah, jadi kepada adik-adik yang masih mahasiswa dan kepada kita muda-muda ini contoh, ini model prototipe yang memang harus ditumbuhkan. Ternyata Pak Bupati Batubara ini berikan contoh kepada pemimpin-pemimpin kita di bangsa ini, Indonesia ini. Ternyata kekuasaan itu tidak mutlak, hanya itu menjadi sebuah tujuan. Ketika pemimpin tidak mau mengupgrade diri ini kan tentu ditunjukkan dari strata pendidikan S1, S2, S3. Kalau memenuhi persyaratan pendaftaran,
Undang-undang tahun 2017 itu syarat presiden dan wakil presiden aja cukup tamat SMA. Untuk apa Pak Bupati doktor ini? Kan pertanyaannya. Nah, untuk apa Pak Bupati? Kalau Pak Khairudin mengejar doktor, dia dosen wajar. Mana mungkin dosen aturan? Mengapa dia S2? Aturan tak boleh satu dosen. Tapi bagi kepala daerah. Dan ini menunjukkan antitesa. Ternyata untuk memimpin itu menjadi politisi. Karena kan kepala daerah itu kan jabatan politik. Yang 2024 yang lalu ini kan hancur. Seorang itu bisa menjadi politisi, jadi pemimpin. Apakah dia apakah bupati, gubernur, itu paling tidak toke atau anak toke. Dan transaksional politik. Nah, dengan Pak Bupati kuliah hari ini, ternyata sumber daya manusia SDM ini dibutuhkan untuk sebuah melakukan perubahan di suatu daerah. Nah, jadi tidak memadakan. Kalau untuk memadakan ini cukup nggak boleh repot. Batu bara UIN ini bukan dekat, dan kita tahu kuliah di UIN tidak bisa pula macam apa namanya sambil lewat. Tadi pikirnya cukup 1 jam sidangnya, tak tahu 4 jam. Padahal bupati dia datang 2 jam. Nah, ini kan membuktikan memang kuliahnya betul, bukan formalitas. Nah, jadi ini menjadi saya merenung tadi. Berarti Pak Bupati ini ingin menyempurnakan kepemimpinannya. Karena janji Allah dalam Al-Quran itu diangkat derajatnya. Secara duniawi udah diangkat derajatnya. Beliau punya jengkol, pejabat dan bupati. Tapi akhiratnya belum tentu. Untuk memastikan dua-dua ini, kata Allah dalam Al-Mujadlah 11 tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Salah satunya adalah orang Allah mengangkat derajat itu orang-orang yang berilmu. Pak Bupati kekuasaan sudah, kehormatan, derajat dunia sudah dapatkan, akhirat dengan ilmu Allah akan angkat. Kemudian Nabi juga pastikan kan, kalau ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Kalau ingin bahagia keduanya, kalau ingin bahagia dunia akhirat harus dengan ilmu. Tema Pak Bupati, batubara bahagia. Nah, bahagia itu dunia, hari ini lakukannya dengan kepemimpinannya di masyarakat lewat budaya, lewat kebijakan kesehatan dan sebagainya. Tapi bahagia itu nggak cuma hanya dunia, tapi butuh akhirat. Maka SDM dan cita-cita beliau sudah kita dengar bersama tadi, ingin mendirikan perguruan tinggi untuk peningkatan SDM masyarakat batubara, supaya masyarakat batubara kalau itu berdiri perguruan tinggi itu, maka tugas Pak Bupati untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Batubara ke depan pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat sudah ada. Sampai ke depan pintu gerbang masuk, tidaknya kebahagiaan dunia atau akhirat itu kembali kepada masyarakat. Karena tugas kepala daerah hanya memfasilitasi dan mendorong. Saya pikir ini yang menjadi Pak Roji, apa kita hari ini, ya bagaimana komitmen kepala pemimpin untuk mengupgrade diri dengan akademiknya, sehingga dengan dia mengupgrade diri mampu menerjemahkan dan menjawab serta melayani masyarakat dalam kepemimpinannya. Kemudian Pak Bupati, ini ada Pak Bupati host kita ini, Unde Junaidar baru Sinaga, capek juga aku di WA-nya menjawab, malas terkadang awak pas situ mengantuk, setelah WA itu masuk tidak dijawab, Unde awak kan begitu. Karena di UIN ini Pak Bupati ada kewajiban juga memakai pakaian daerah, dan hari-hari besarnya juga ada di sini. Ditanya di mana di Batubara Pak Muslim yang menjual kain songket yang kualitasnya baik. Karena selalu kita pakai, kita boli, katanya begitu sebulan kita pakai kocut dia, kocut atau rorak dia, penjara. Jadi ditanya saya Pak Bupati, ini sebut teringat aku, ini Pak Bupatinya, tanya di mana? Bukan, karena UIN rupanya ternyata ada hari-hari tertentunya juga menggunakan budaya kearifan lokal, salah satu Melayu. Memang Melayu ini lebih pas ke UIN pakaiannya, karena pakaian Melayu itu kan cenderung menutup aurat. Nah kan begitu, dan lebih santun.
Jadi bisa juga dibangun kolaborasi antara UIN Sumatera Utara dengan Pemkab Batubara dalam bagaimana mensiarkan dan memasyarakatkan bagaimana pakaian songket ini menjadi pakaian tradisi kultural di UIN Sumatera Utara. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali terima kasih. Kita doakan Pak Bupati kita ini tetap sehat dan kuat, dan harapan kita masyarakat Batubara bahagia bisa terwujud dan Kopi Pahit bisa tetap terbangun silaturahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kata-kata bertua itu ya, kata-kata bertua dari abang kita Bang Muslim Simbolon. Baik, barangkali apa ada yang mau disampaikan oleh Pak Presiden? Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Ada Pak Presiden? Iya, pantun ini seram. Satu aja ya Pak. Saya takut kalau nggak memberikan sepatah dua kata nanti pesta tapi tak diundang. Kalau tadi undang makan tapi bayar sendiri. Tapi kalau diundang dibayari. Tadi ada yang pesan beberapa pantun. Saya coba-coba, saya pilih-pilih banyak kali. Ada 50 dikirim orang tuh. Jadi awak pun bingung mana yang bagus dari semuanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tanjung Tiram menuju 50 kota. Jalan pesisir membelah tanah Batubara. Burhanuddin Siagian pemimpin dengan jiwa mulia. Baharudin lah bilang. Mengapa protes orang? Hah? Presiden nggak bisa diprotes ya. Lanjut. Udah langsung baik yang terakhir aja. Inilah kadang-kadang kalau ada yang protes Pak Bupati, harusnya bayar dulu dendanya, baru boleh. Saya ulangi ya. Dari Tanjung Tiram menuju 50 kota. Jalan pesisir membelah tanah Batubara. Baharudin Siagian memimpin dengan jiwa mulia. Pendidikan dijaga, rakyat dirangkul penuh rasa. Ini nanti mungkin tahun depan adik-adik kalau yang perlunya bayar UKT, laporlah, jangan diam-diam saja. Tiba-tiba giliran bayar UKT, menjerit-jerit pula di sini ya kan. Bapak ini asal jelas data dan namanya, insya Allah nomor rekening pun sampai lah itu. Tapi jangan pula untuk beli narkoba ya Pak ya. Pohon kelapa tumbuh di tepi pantai, tempat nelayan berteduh sebelum berlayar. Pemimpin dermawan dicintai negeri, ilmu dibela, masa depan pun bersinar. Jadi taklah diragukan lagi, mudah-mudahan karena kemarin saya dengar 4 jam lagi sudah jadi dokter, sekarang tinggal 2 jam lagi. Resminya begitu ya. Resminya gitu. Tadi disangkanya 1 jam mentang-mentang bupati, coba sidang tuh. Tak ada, libas kawan tuh terus. Nah, pertanyaan mana Roji? Mana Roji? Berapa pula? Jangan macam-macam ji. Ini udah ke Kopi Pahit ya presiden menginstruksikan. Nah. Jadi mungkin mudah-mudahan Pak Bupati tidak sungkan-sungkan. Kita pun tahu seringnya datang kemari. Kalau pas datang kemari Pak Herudin ini termasuk penghuni tetap dari Kopi Pahit, duduk di sini hampir setiap jam ada di sini karena tak ada jabatannya. Kalau yang ada jabatannya mau lah kena panggil rektor ya kan. Pak Herudin ini ya. Kalau Pak Paisar memang sering pulang balik ke Batubara, bukan kenapa, karena memang kalau di sini ditunggu-tunggunya jabatan tak ada, tapi karena Pak Bupati sudah menjanjikan mau jadi sekda, dari pengurus yayasan pun jadilah dulu ya kan. Jadi terima kasih dan kita senang nanti waktu yang lain kita pula bisa berkunjung ke Batubara dengan mungkin berbagai acara. Kita ingin membangun tradisi, membuka peluang dengan model yang sama.
boleh sifatnya FGD, boleh sifatnya diskusi, bisa sifatnya ngobrol, ngopi dan segala macamnya. Dan ini kita berharap juga menjadi tradisi anak muda. Jadi ngopi di Bandar Kopi, ngopi di Selawah dan macam-macam itu saya kira perlu kita kita ajaklah mereka. Ada juga mungkin narasumber tersingkat atau adik-adik nanti mahasiswa yang juga menawarkan diri ke mereka menjadi narasumber. Karena sekarang jadi narasumber itu seringkali suka diminta baru mau. Padahal itulah sebenarnya kesempatan kita untuk jual diri gitu ya. Jadi narasumber di tempat ramai, jual diri, memperkenalkan nama gitu ya. Saya diangkat oleh Pak Herudin dan kawan-kawan ini jadi presiden bukan karena kalah tadi yang seperti beliau dibully-bully tadi, enggak. Memang dari dulu saya sebutkan nama saya, Pak. Nama ayah saya itu sudah terkenal dari saya dulu. Bapak periksa di kalender seluruh Indonesia, nama ayah saya di situ, Kliwon. Dan orang seram nengok nama ayah saya itu ya. Seram ya. Dan apalagi malam Jumat Kliwon itu saya sering ditelepon minta pituah. Jadi hanya kebetulan saya di Fakultas Tarbiyah tak pandai pula macam Ustaz Faisal tadi pituah-tuah agak doa-doa itu Pak ya. Jadi, dan saya sering saya sebutkan nama saya tukar-tukar. Kadang-kadang saya perkenalkan nama saya Usiani, ya orang pun heran juga namanya Usiono. Kenapa kok perkenalkan nama Usiani? Pak salah katanya. Oh iya, saya ganti gitu kan. Lama-lama orang tuh ingat sama saya dan Pak Bupati ini ingat selalu dengan saya gitu ya. Jadi ini saya kira kadang-kadang Usiana baru aslinya Usiono gitu ya. Jadi ini nama saya ini memang kata Pak Harto dulu, kalau kamu mau jadi pegawai negeri jangan buat panjang nama ya, Harto, Soeharto gitu kan. Saya buat nama ayah saya dulu, menyebut nama saya Usiono, langsung memang betul. Setelah 5 tahun honor pangkat jenderal gaji total. Jadi waktu saya honor di sini Pak, waktu zamannya Pak Najri. Jadi saya testing sampai wawancara gagal, dan dari kegagalan itu saya dicari oleh ajudan rektor, kemudian dipanggil jadi ajudan rektor. Alhamdulillah jadi ajudan rektor. Karena Pak Najri jenderal, ajudannya juga harus jenderal. Jadi ajudan rektor orang takut sama saya, padahal gajinya 35.000. Jadi saya punya gaji 35.000, sekali jadi cuci mobil, yang satu lagi penyapu jalan. Jadi soal kebersihan memang saya perhatikan. Mudah-mudahan nanti Batubara salah satu kota yang bersih juga, gitu ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih dan mohon maaf bila situasinya agak gerah ya, karena kita sengaja nggak mendatangkan AC, yang ada ACDC ya, keluar masuk sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di penghujung acara kita sudah berhadir juga ada Bapak Profesor Ahyar Jen, ya. Terima kasih Bang. Ya. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat dari Kopi Pahit kepada Bapak